Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. Hari ini kita akan membahas cerita yang terjadi di sebuah kota di Brasil. Di negara bagian paling selatan, Rio Grande do Sul, Brasil, ada sebuah kota bernama Candido Godoy. Sekilas terlihat seperti kota biasa di Brasil Selatan. Tapi saat masuk ke kota, kamu akan menemukan tempat ini ada sebuah tempat spesial yang terkenal di dunia, yang disebut kembar. Kota ini memiliki kurang dari 7.000 penduduk. Kebanyakan keturunan Jerman. Setelah perang berakhir, mereka melakukan perjalanan melintasi lautan untuk menetap di sini. Menurut statistik, kelahiran kembar di kota Candido Godoy mencapai 20% yang mengejutkan orang. Artinya, di antara setiap 5 wanita hamil, seseorang akan melahirkan anak kembar. Dan biasanya di seluruh dunia, rasio kelahiran anak kembar adalah 1:89. Angka kelahiran kembar yang mengejutkan di kota Candido Godoy segera menarik perhatian para ahli dan cendekiawan dari semua lapisan masyarakat. Sejarawan Argentina, Giorgie Camarasa mengajukan dugaan kebenaran tentang kota kembar, mungkin terkait dengan petugas medis Nazi Mengele. Sebuah percobaan etnis. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Mengele, dokter kerajaan yang terkenal, pernah kabur ke Brasil dan bertahun-tahun melakukan percobaan manusia di kota. Tujuannya adalah menciptakan suku terbaik di dunia untuk Nazi. Lalu, apa yang terjadi pada saat itu? Tahun 1935, Kapten Stoffel Himmler mendirikan program Mata Air Kehidupan. Dari abad ke-15, Darwinisme sosial menang. Dia menganjurkan perjuangan Darwin untuk bertahan hidup dan seleksi alam. Hal ini juga berlaku untuk menjelaskan hukum perkembangan manusia. Hanya yang kuat yang bertahan, yang lemah hanya bisa menunggu nasib dihancurkan. Dan kompetisi untuk bertahan hidup ini merupakan kekuatan motif dasar evolusi sosial. Dan untuk para pemimpin Jerman, Hitler dan Himmler, pertahanan hidup dalam kondisi alami terlalu lambat. Intervensi manusia diperlukan. Membiakkan manusia super, inilah tujuan awal dari proyek Mata Air Kehidupan. Mereka mengkhotbahkan rencana kelahiran. Ini demi rencana sentenial Jerman, demi masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Dalam hasutan dan cuci otak mereka, wanita yang tak terhitung jumlahnya rela memasuki kamp kelahiran ini, bahkan mengorbankan anak-anaknya sendiri untuk kamp percobaan Mata Air Kehidupan. Pada awalnya hanya memilih wanita hamil. Setelah dipilih, wanita hamil ini akan dijaga seperti putri. Setelah bayi lahir akan ditinggalkan di kamp percobaan, mendapatkan pendidikan terbaik. Jika tidak mumpuni untuk membesarkan anak-anak akan dikirim ke keluarga Nazi kelas atas. Tapi tidak semua ibu hamil bisa berhasil masuk. Mereka harus melewati penyaringan yang ketat. Satu-satunya kriteria untuk penyaringan adalah kemurnian ras. 3 generasi dalam keluarga harus bebas dari gen Yahudi apapun. Bagan ini adalah kriteria penyaringan pada saat itu. Titik-titik putih mewakili keturunan Arya. Titik-titik hitam mewakili keturunan Yahudi. 5 orang dari kiri ke kanan adalah orang Jerman murni, 1/4 orang Yahudi, setengah Yahudi, 3/4 orang Yahudi, dan orang Yahudi murni. Jelas yang akan dipilih untuk program Mata Air Kehidupan hanya orang Jerman murni. Tapi wanita hamil sukarelawan yang juga memenuhi syarat jumlahnya sangat sedikit. Pada titik ini, Stoffel mendapatkan sebuah ide. Karena tidak ada cukup wanita hamil, maka biarkan gadis Jerman yang paling mulia dan paling murni menjadi hamil. Bukankah sudah beres? Gadis 18 tahun pada tahun 1936, Hildegard Trutz, baru selesai sekolah, berambut pirang, tubuh tinggi semampai, dan sepasang kaki panjang. Trutz segera dijemput oleh Stoffel. Tepat ketika Trutz bingung, pemimpin Stoffel berkata padanya, "Jika kamu tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan di masa depan, mengapa tidak memberi Führer seorang anak? Kami butuh orang-orang sepertimu untuk memajukan nilai-nilai nasional kami."
Lihatlah pinggul dan panggulmu yang lebar, sangat cocok untuk melahirkan. Karena cinta terhadap Pretz dan Hitler, Truth tanpa ragu langsung mendaftar. Sekelompok wanita yang sama bergabung dengan proyek Mata Air Kehidupan. Adalah ratusan gadis pirang yang cantik. Mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan dan beritahu keluarga ini diselenggarakan oleh negara. Mengikuti kursus perumahan kelompok dan setuju bahwa setelah anak lahir, diserah terimakan pada negara. Yang berpasangan dengan para wanita adalah perwira Nazi yang kuat. Di bawah organisasi percobaan, acara kencan buta anonim besar-besaran dimulai. Gadis punya waktu seminggu untuk memilih petugas favorit mereka. Setelah dokter menentukan dari ovulasi, para gadis dan petugas akan dikirim ke ruang kosong. Mereka membawa hasrat untuk pengabdian kepada kerajaan, bersama selama 3 malam. Jika ada beberapa gadis yang berbeda, menyukai petugas yang sama juga tidak masalah, karena hari ovulasi mereka pasti berbeda. Setelah gadis-gadis itu berhasil hamil, petugas akan meninggalkan kamp percobaan, kembali ke medan perang. Semua orang di sini sepertinya diperlakukan sebagai babi yang dikembangbiakkan untuk perkawinan. Dan bayi seperti produk jalur perakitan diproduksi terus-menerus antara 1935 dan 1945. Ada 36 institusi mata air kehidupan di seluruh Eropa. Lebih dari 8.000 bayi Arya lahir. Tujuan Hitler adalah pada tahun 1980 naikkan angka ini menjadi 120 juta. Jelas sekali, tingkat kelahiran program mata air kehidupan tidak bisa mengikuti ambisi Nazi Jerman. Kemanapun Staffel pergi, akan memilih putra Arya yang memenuhi persyaratan mereka, bahwa mereka pergi dari pelukan ibu mereka untuk sementara waktu. Rambut pirang sepertinya menjadi kutukan bagi Eropa. Menurut statistik yang tidak lengkap, 250.000 anak diculik oleh Jerman, dan hanya beberapa dari mereka yang selamat. Ceritanya belum selesai. Untuk mempercepat produksi bayi Arya, Mengele, dokter militer kerajaan yang dikenal sebagai malaikat orang mati, berdasarkan program mata air kehidupan, melakukan percobaan kembar. Jelas lebih efisien untuk melahirkan 2 sekaligus daripada melahirkan 1. Teori Joseph Mengele adalah manusia adalah silsilah seperti anjing. Kami dapat mengembbiakkan anjing yang dibesarkan dengan baik di lab. Maka membiakkan bibit manusia baik juga bisa dilakukan di laboratorium. Awal 1940-an, Mengele dipindahkan ke kamp pusat Auschwitz yang terkenal. Di sana juga menjadi medan perang utama, percobaan kembar yang keji. Menurut statistik, Mengele pernah melakukan percobaan pada 1.500 pasang kembar. Pada akhirnya kurang dari 100 pasang selamat. Tubuh atau kulit apapun, ada sedikit saja cacat pada anak-anak, bahkan menjalani operasi usus buntu, akan dikirim secara brutal ke kamar gas. Eva Morse dan saudara kembarnya Miriam adalah korban yang selamat dari percobaan kembar. Keduanya lahir di Rumania Tengah, di desa kecil. Ada 4 orang anak dalam keluarga. Eva dan Miriam memiliki 2 kakak perempuan. Kehidupan keluarga yang bahagia dan damai, tetapi saat tentara Nazi masuki desa, sebagai satu-satunya keluarga Yahudi, sekeluarga 6 orang terpaksa menginjakkan kaki di atas kereta ke kamp pusat. Saat mereka bersama orang-orang Yahudi yang tak terhitung jumlahnya, sejak turun dari kereta, Scott Staffel langsung melihat Eva dan Miriam, serta ibu yang memegang mereka. Para petugas berteriak dengan penuh semangat, "Lihat! Ada anak kembar di sana." Dengan begitu, Evan dan Miriam dibawa ke laboratorium manusia di kamp pusat. Percobaan genetik kembar yang dilakukan oleh Mengele bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan genetik pada anak kembar dan cari tahu bagaimana melakukannya dengan cara buatan, meningkatkan angka kelahiran anak kembar. Eva kemudian mengingat hari-harinya di laboratorium manusia. Dia dan Miriam setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat akan dibawa ke ruangan kosong ditelanjangi. Mengele kemudian akan berjalan dengan asistennya
periksa dan bandingkan setiap bagian tubuh mereka, persamaan dan perbedaan di setiap inci kulit, dan merekamnya. Seluruh proses bisa memakan waktu hingga 8 jam. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, mereka akan dikirim ke lab untuk tes darah dan disuntik dengan banyak obat. Eva pingsan lebih dari sekali setelah mengeluarkan terlalu banyak darah. Suatu kali setelah disuntik dengan obat, anggota tubuhnya bengkak, bintik merah besar di sekujur tubuh, demam tinggi. Tanpa pilihan lain, Eva dikirim ke rumah sakit Camp Pusat. Kata dokter setelah memeriksa Eva, sungguh sayang dia masih begitu muda. Mungkin hidupnya kurang dari 2 minggu. Dalam pikiran Eva hanya satu keyakinan, bahwa dia tidak bisa mati di sini. Dia harus melihat saudari kembarnya lagi hidup bersamanya. Demam mereda setelah 2 minggu. Eva secara ajaib selamat. Sebaliknya, Eva dan Miriam masih dalam percobaan menggele twins. Pasangan yang lebih beruntung karena setidaknya mereka selamat. Tahun 1945, setelah Perang Kedua selesai, kurang dari 100 kembar tersisa di lab manusia. Dengan gemetaran keluar dari pintu, menyadari orang Jerman sudah pergi. Eva dan Miriam diselamatkan oleh pasukan Soviet yang datang. Kemudian datang ke Israel. Tahun 1960, Eva menikah dengan orang Amerika, berimigrasi ke Amerika, dan satu-satunya saudari kembarnya Miriam terus menetap di Israel. Lalu dia juga menikah. Saat Miriam melahirkan anak pertamanya, dia mengalami infeksi ginjal. Sebuah antibiotik tidak bekerja. Tahun 1963, saat Miriam mengandung anak keduanya, infeksi ginjal parah muncul kembali. Saat dokter memeriksa ginjalnya, menyadari ukuran ginjalnya hampir sama dengan anak usia belasan tahun. Artinya, dimulai dengan percobaan manusia di Camp Pusat, ginjal Miriam telah berhenti berkembang. Setelah melahirkan anak ketiga, ginjal Miriam berhenti bekerja sepenuhnya. Eva tanpa ragu mengambil salah satu ginjalnya, menyumbangkannya pada Miriam. Dia berkata, "Saya punya 2 ginjal, tapi hanya ada 1 saudari perempuan yang tersisa. Keputusan ini sama sekali tidak sulit bagiku." Tetapi bahkan dengan transplantasi ginjal, beberapa tahun kemudian, Miriam masih mengalami kegagalan organ yang berbeda. Hanya bisa dipertahankan dengan obat-obatan. Dokter utamanya ingin mencari dokumen percobaan Camp Pusat. Dari dokumen dicarikan obat apa saja yang disuntikan pada Miriam. Tapi beberapa dokumen itu sudah lama hilang. Tahun 1993, Miriam meninggal dunia. Lalu, Eva bekerja untuk mencari orang yang selamat dari percobaan kembar lainnya. Tur keliling dunia. Dialah yang mengajari kami tentang sejarah kelam itu. Juli 2019, Eva meninggal di usia 85 tahun. Maka anak-anak Arya ras super yang terpilih di awal rencana mata air kehidupan, bagaimana keadaan mereka sekarang? Salah satu penyanyi utama grup pop Swedia ABBA, Anne-Frid Ristad, juga seorang anak yang lahir di bawah program mata air kehidupan. Ibunya orang Norwegia, ayahnya orang Jerman. Dalam pikirannya, saat paling bahagia dalam hidup adalah sebelum usia 6 tahun, saat tinggal di rumah kakeknya di Jerman. Tahun 1947, Ristad dikirim ke rumah ibu kandungnya di Norwegia. Baru sampai di Norwegia, Ristad hanya berbicara bahasa Jerman. Dan setiap kali dia berbicara bahasa Jerman, dia dipukuli oleh ayah tirinya. Setelah dewasa, pemukulan ini berubah menjadi kekerasan seksual. Ayah tiri bahkan mengancam, "Si sialan ini dilahirkan untuk digunakan." 2018 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada ulang tahun ke-70, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mewakili negara untuk pertama kalinya untuk wanita Norwegia yang menderita ketidakadilan di tahun-tahun itu, minta maaf kepada keturunan Jerman, tapi meski begitu, masih tidak dapat mengimbangi berbagai tingkat trauma psikologis mereka. Menurut penyelidikan,
Anak-anak yang lahir di bawah program mata air kehidupan, tingkat bunuh diri jauh lebih tinggi daripada rata-rata orang Jerman. Nazi dan Schutzstaffel lah yang harus diadili dan dihukum. Apa salah anak-anak tak berdosa ini? Seperti yang lahir di bawah program mata air kehidupan yang dikatakan Paul Hansen. Aku tidak akan pernah bebas dari rasa malu. Andai saja abuku bisa bertebaran di angin, sehingga aku tidak akan pernah dipilih lagi, lalu mengalami mata air kehidupan dan percobaan kembar. Apakah tentara Jerman mencapai hasil penelitian ilmiah yang mengesankan saat itu? Mari kita kembali ke apa yang kita sebutkan di awal cerita. Kota kembar Candido Godoy, penduduk kota ketakutan terhadap teori percobaan etnis Nazi, sejarawan Argentina. Mereka tidak bisa mempercayai diri sendiri. Ternyata itu adalah produk dari percobaan kematian. Kemudian, sekelompok ilmuwan di Brasil telah membentuk tim untuk memeriksa sejarah seluruh bayi di kota kecil ini. Tingkat kelahiran dan tingkat pembaptisan diselidiki secara rinci. Hasil penyelidikan ditemukan lonjakan pertama dalam catatan baptisan kembar terjadi pada tahun 1927 di kota itu. Di tahun-tahun sejak saat itu, tingkat kelahiran kembar sangat tinggi, dan petugas medis Nazi Mengele tidak aktif di Brasil pada saat itu, yang juga artinya misteri si kembar di kota kecil sebenarnya tidak ada hubungannya dengan percobaan kembar Nazi. Schutzstaffel sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Berapa banyak korban tak berdosa yang dikorbankan, masih belum bisa menciptakan manusia super di hati mereka. Mungkin ini takdir. Hari ini ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.